back di channel Pahayak Ribut. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, bright people, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedikit berbeda. Itu masih seputaran dengan negara kita Indonesia. Nah, teman-teman pasti tahu ya, dulu ada namanya Partai PKI, yaitu Partai Komunis Indonesia. Yang ketuanya pada saat itu ialah Dipa Nusantara Aidit, teman-teman ya. Jadi partai ini dulu sempat berkembang ya, jadi masuk ke dalam 3 besar partai terbesar di Indonesia pada tahun 1960-an, yang sampai adanya terpilih menjadi anggota MPR, yaitu DN Aidit, Nyoto, dan juga banyak lagi ya teman-teman orang yang terkenal dari Partai Komunis Indonesia itu, teman-teman. Nah, apa jadinya ya ketika Indonesia ini, negara kita ini pada saat itu berhasil dilakukan kudeta oleh DN Aidit? Apa jadinya? Seperti apa ya teman-teman? Simak terus tetap di Pahayak Ribut. Komunisme, yaitu bahasa latinnya yaitu komunis, adalah ideologi yang berkenaan dengan filsafat politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya menciptakan masyarakat dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama, teman-teman, seperti alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan apapun itu. Dan bagaimana jadinya bila Indonesia jadi negara komunis? Apakah bisa membuat masyarakat kita jadi lebih makmur atau malah sebaliknya? Pada awal kemerdekaan, paham komunis sebenarnya sempat ya dekat dengan kehidupan rakyat di Indonesia. Namun menurut banyak tokoh terkenal, ideologi ini dinilai memiliki banyak ketimpangan dan celah ya. Tokoh-tokoh penting dalam Partai Komunis PKI turut memaksa pemerintah untuk mengimplementasikan paham iri tersebut sebagai dasar negara, teman-teman. Dan pada saat itu dilakukanlah kudeta. Pada akhirnya berakhir dengan habis ya simpatisan PKI pada tahun 1960-an itu, teman-teman. Seumpamanya, dan apabila kudeta tersebut tidak terjadi dan paham komunis jadi dasar negara di tanah air, apa yang akan terjadi dengan Indonesia? Jadi ada beberapa hal yang mengerikan yang mungkin terjadi saat Indonesia menjadi negara komunis, teman-teman. Yang pertama, krusial pertama, yaitu Indonesia menjadi adanya propaganda. Jadi makanan sehari-hari ini. Nah, jadi kemungkinan pertama yang akan terjadi bila Indonesia jadi negara komunis adalah mendapatkan propaganda di setiap harinya, bahkan dimasukkan dalam kurikulum pendidikan, teman-teman. Wah, mengerikan lah, bagaimana? Seperti tidak terbiasa ya teman-teman. Dan yang kedua, hanya lewat kelas-kelas ya. Doktrin komunis juga akan disebarkan lewat media-media, entah koran atau televisi. Bahkan mungkin kita hanya punya 1 stasiun televisi karena banyak dilarang, teman-teman. Dan itu pun penuh dengan berita kenegaraan. Jadi nonton, teman-teman yang suka baring nonton itu mungkin tidak ada ya. Dan perlu diketahui juga, hasil propaganda tentu akan berdampak buruk karena kita akan diajarkan membenci pihak-pihak penentang komunis yang lain. Yang kedua yaitu DN Aidit menjadi pengganti Soekarno. Nah, bila gerakan 30 September pada saat itu sukses dan tidak akan heran ya teman-teman, nantinya ketua PKI DN Aidit akan merengkuh posisi tertinggi di Indonesia pada saat itu, yaitu presiden atau perdana menteri ya. Sejak menggembar-gemborkan paham komunisme di Indonesia, sosok satu ini akan digembar-gemborkan sebagai tokoh nasional yang hebat. Dan apabila itu terjadi ya teman-teman, bahkan tidak menutup kemungkinan ya, kita akan menghormati patung raksasanya seperti yang dilakukan oleh Korea Utara. Nah, patung Kim Dua Song dan Kim Jong Un II ya teman-teman. Nah, seperti itu nanti. Dan yang ketiga, Indonesia akan mirip seperti Korea Utara. Kita kadang prihatin ya dengan kondisi rakyat Korea Utara yang sering digambarkan sangat-sangat tertekan dan hidup serba tidak nyaman ya, seperti itu teman-teman. Tuh biasa
Yang pastinya kebebasan dibatasi, sangat tunduk dengan aturan yang ketat, hingga tekanan batin gara-gara aturan hidup yang dibuat oleh pemerintah. Nah, bagaimana jika Indonesia juga mengimplementasikan sistem komunis dan bernasib sama seperti Korea Utara? Ya, kemungkinan yang terjadi adalah hidup dalam kekangan, beraktivitas serba tak nyaman, dan lain sebagainya. Jadi penuh aturan. Dengar-dengar di Korea Utara potong rambut pun harus sama seperti Kim Jong Un. Dan baru-baru ini teman-teman pasti sudah dengar ya, pejabat yang oleh Kim Jong Un karena tidak becus menghalau banjir di Korea Utara. Itu kerasnya di sana teman-teman, seperti itu. Selanjutnya yaitu yang keempat, ya, terkena isolasi. Indonesia akan menutup diri dari dunia luar, di mana rakyat akan sangat sulit mengakses informasi yang terjadi di dunia. Begitu juga dunia luar sulit untuk mengakses Indonesia yang di dalam ini. Apa yang terjadi? Bagi kalian yang suka makan-makan ala Amerika, siap-siap mengubur mimpi teman-teman ya. Karena perusahaan asing sangat sulit, bahkan tidak bisa masuk ke Indonesia apabila Indonesia ini menjadi komunis. Jadi akan terjadi isolasi ekonomi, akan terjadi kesulitan ekonomi, di mana banyak pemenuhan kebutuhan ekonomi tidak bisa dilakukan sendiri oleh negara. Akan tetapi sisi positifnya, negara akan menjadi lebih mandiri dan bisa berdiri tanpa bantuan orang asing, seperti Korea Utara yang sudah seperti dihapus saja gitu loh dari dunia. Kita tidak tahu informasi yang ada di dalamnya, teman-teman. Nah, Indonesia mungkin akan seperti itu. Nah, apakah kita siap? Tentu hal tersebut akan berdampak pada bidang ekonomi yang akan stagnan ya, bahkan turun gara-gara embargo. Nah, itulah ketika orang-orang PKI pada saat itu menang istilahnya ya, atau waktu kudeta itu menang. Nah, jadi itulah gambaran Indonesia sekarang apabila mereka menang. Memang kehidupan kita yang mungkin sih kita, karena kita juga tidak tahu terjamin ya. Karena menyamaratakan masyarakat ini sama. Bahan-bahan produksi itu milik negara, hanya negara yang menguasainya, bukan satu orang, teman-teman. Bukan ada orang kaya, sultan, macam-macam, itu tidak ada. Itu dia teman-teman ya, sistem komunis. Tapi juga ada sistem yang setengah komunis ya teman-teman. Mungkin seperti Rusia, pecahan Uni Soviet seperti Rusia itu tidak full komunisme. Nanti kita kuliti lagi ya teman-teman tentang komunisme yang ada di Rusia itu teman-teman. Nah, mungkin itu saja hari ini teman-teman. Jangan lupa like, subscribe channel ini. See you in the next video.